بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sains, hari ini berjumpa lagi dengan Lilis pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 8. Nah, pada pertemuan kali ini insya Allah akan melanjutkan pembahasan kita mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, untuk hari ini akan membahas struktur dan fungsi jaringan batang dan daun, kemudian alat-alat atau teknologi-teknologi apa saja sih yang terinspirasi dari struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, tujuan utama pembelajaran kita adalah memahami bagian-bagian penyusun tubuh tumbuhan serta fungsinya bagi tumbuhan dalam melakukan proses dalam kehidupannya. Selain itu, kita juga ingin mengetahui teknologi apa saja yang terinspirasi dari susunan tubuh tumbuhan ini. Nah, struktur dan fungsi jaringan pada batang. Coba, kalian tahu nggak ini apa? Ya, kemarin kalau ketika kita belajar di struktur dan fungsi jaringan pada akar, kita juga melihat ya penampang melintang seperti ini. Nah, ini adalah penampang melintang pada batang ya. Coba di sini ya. Ini adalah penampang melintang pada batang. Sebelum itu, masih ingat nggak kalian apa fungsi dari batang? Ya, antara lain fungsi dari batang itu adalah sebagai penyokong tumbuh-tumbuhan yang berada di atas-atasnya. Misalnya dia menyokong ranting, kemudian menyokong daun, dan sebagainya. Nanti ada buah, bunga, dan sebagainya. Kemudian batang itu juga ada yang berfungsi atau difungsikan sebagai penyimpan cadangan makanan. Benar kan? Ya, kemarin ada ubi batang gitu ya. Nah, kemudian batang itu juga bisa berfungsi sebagai jalan pengangkutan air dan mineral. Loh, kok bisa, Mu? Ya, kalian kemarin di struktur dan fungsi jaringan pada akar sudah belajar ya, bahwasanya di akar itu dia akan mengangkut air dan mineral. Nah, dari akar dia akan diteruskan ke batang. Nah, makanya di batang itu dia fungsinya salah satunya sebagai jalan pengangkutan air dan mineral. Yo, masih ingat nggak? Kemarin jaringan apa yang berfungsi sebagai pengangkut air dan mineral? Ayo. Nah, diingat-ingat lagi ya. Oke. Nah, di sini coba lihat ya. Coba lihat di gambarnya. Di sini ada berkas pengangkut ya. Ada silem, ada floem. Nah, silem itu yang di dalam, floem itu yang di luar ya. Nih, kalau kalian lihat ya, yang dilingkarin ini adalah berkas pengangkut. Ini adalah floem ya, yang di luar. Nah, yang di dalam ini adalah silem ya. Begitu. Dan di tengah-tengahnya ada namanya kambium ya. Nah, ini dia. Ini adalah kambium ya. Kambium. Gitu. Nah, kemudian yang di tengah ini adalah jaringan parenkim empulur ya, empulur. Kemudian yang paling luar apa namanya? Epidermis. Nah, apa sih bedanya? Nah, bedanya antara kedua batang ini, yang satu adalah batang dikotil, yang satu adalah batang monokotil. Yang A ini adalah batang dikotil ya. A adalah batang dikotil dan B adalah batang monokotil. Bedanya di apa kemarin? Ya, sama ya dengan susunan pada akar. Nah, pada batang juga demikian. Silem dan floemnya, kalau pada dikotil dia merata ya, melingkar merata seperti ini. Nah, sementara pada jaringan pada batang monokotil, silem dan floemnya tersebar, tapi tetap berkas pengangkutnya seperti ini. Jadi ada lingkaran, kemudian dia ada bagiannya, ada silemnya, ada floemnya, begitu. Oke, itu tadi struktur dan jaringan pada batang. Sekarang struktur dan fungsi jaringan pada daun. Ayo, ada yang masih ingat fungsi dari daun? Ya, ini ya. Fungsi dari daun adalah yang pertama, mengambil gas CO2. Ya, kenapa mengambil gas CO2? Ada yang masih ingat? Coba, daun itu sebenarnya tempat apanya tumbuhan sih? Daun itu adalah dapur ya. Daun itu adalah dapurnya tumbuhan. Nah,
Karena dia di dapur, berarti tugasnya adalah memasak ya. Memasak. Nah, memasaknya daun dengan apa? Dengan fotosintesis. Nah, fotosintesis itu kan butuh fotosintesis ya. Dia kan butuh apa? Karbon dioksida ya, karbon dioksida atau CO2. Nah, ini dia karbon dioksida atau CO2 ini diambil oleh daun. Nanti digunakan untuk fotosintesis. Nah, kemudian daun itu juga berfungsi mengatur penguapan air. Nah, ini ya, mengatur penguapan air atau transpirasi dan mengatur pernapasan atau respirasi. Begitu. Nah, kenapa mengatur penguapan? Ya, karena daun itu ketika dia tumbuh, kan dia butuh air ya. Nah, sementara ketika musim kemarau, air itu kan sedikit yang dia dapatkan. Nah, biasanya dia mengatur penguapannya dengan cara meranggas ya. Meranggas itu adalah menggugurkan daunnya. Jadi misalnya kalau kalian lihat pohon jati itu, pohon jati kalau di musim kemarau dia daunnya gugur semua, tinggal pohonnya saja gitu. Tapi pohonnya itu masih hidup gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita coba lihat ya struktur jaringan pada daun. Nah, ini dia struktur jaringan pada daun. Daun kalau dipotong secara melintang. Nih, ada daun, kita potong. Tak, ya, dipotong. Nah, tampilannya akan seperti ini, jadi tebal. Ya, ini dia. Ini adalah bagian epidermis atas. Ini epidermis ya. Ini epidermis. Kemudian, ini nih epidermisnya. Kemudian ini ada mesofil palisade atau parenkim palisade. Bisa ya, jaringan palisade. Ya, jaringan tiang ya. Ini bisa disebut sebagai jaringan tiang. Ya. Nah, di dalam jaringan tiang ini dia ada yang namanya apa coba? Zat hijau daun atau klorofil, bener ya. Nah, di sini ada klorofil ya. Di dalamnya ada klorofil. Kemudian, di sini ada jaringan bunga karang atau mesofil bunga karang. Nah, bedanya palisade dengan bunga karang itu, kalau palisade itu bentuknya tiang rapat ya, rapat berbaris. Nah, sementara bunga karang dia tidak beraturan ya. Tuh, lihat bulat-bulatnya tidak beraturan ya. Nah, begitu. Kemudian di sini ada berkas pengangkut yang diberi lingkaran. Nah, ini dia berkas pengangkutnya. Di daun itu juga ada berkas pengangkut. Loh, fungsinya apa, Mu? Fungsinya apa? Daun kan butuh air ya. Daun butuh air untuk melakukan fotosintesis ya. Kemudian dia juga nanti akan menyebarkan hasil fotosintesis ya. Hasil fotosintesisnya akan disebarkan ke seluruh tubuh dari daun, kemudian ke batang gitu dan ke seluruh tubuh. Begitu ya, seluruh tubuh tumbuhan maksudnya. Oke, kemudian di sini ada epidermis bawah dan di sini di sini lupa. Di sini ada namanya kutikula. Di atas lapisan epidermis ya, itu ada namanya kutikula atau lapisan lilin ya. Ada lapisan lilin. Nah, fungsinya buat apa sih, Mu? Nah, kita nanti bahas di teknologi ya. Jadi ada teknologi yang terinspirasi dari kutikulanya daun. Kemudian di bagian bawah daun itu ada namanya stomata. Ya. Nah, di pertemuan sebelumnya Om sudah pernah menyinggung ya tentang stomata. Jadi dia bisa membuka dan dia bisa menutup ya. Stomata itu mulutnya daun ya, dia mulut daun. Begitu. Jadi dia bisa membuka dan menutup. Oke, begitu ya kurang lebih ya strukturnya daun dan fungsi jaringan pada daun. Nah, selanjutnya kita akan akan cari tahu nih, akan mencari tahu apa sih teknologi-teknologi yang terinspirasi dari tubuhnya tumbuhan. Nah, kamu telah mengetahui bagaimana struktur dan jaringan yang menyusun tubuh-tumbuhan serta fungsinya. Nah, tahukah kalian ternyata pengetahuan tersebut telah menginspirasi manusia untuk mengembangkan teknologi yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Nah, apa saja teknologi tersebut? Kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama adalah solar cell atau panel surya. Nah, ada yang sudah memakai panel surya di rumahnya? Oke, ya Masya Allah ya. Nah, panel surya ini ternyata terinspirasi dari teknologinya tumbuhan. Nah, kalau kalian tahu, tumbuhan itu kan dia melakukan fotosintesis ya. Nah, dengan bantuan pada proses fotosintesis itu dia kan mensintesis ya atau mengubah
CO2 plus H2O ya. Jadi ini karbon dioksida ditambah air ya. Karbon dioksida, CO2 itu karbon dioksida ya, ditambahkan dengan H2O atau air ya. Nah, dia dibantunya sama apa? Sama zat hijau daun atau klorofil dan cahaya matahari, teman-teman. Ya, cahaya matahari. Nah, nanti dari sini dia akan menghasilkan apa coba? Dia akan menghasilkan energi ya, C6H12O6 ya. Dia energi, kemudian ditambah ini dia yang kalian butuhkan, O2. Apa O2? Ya, gas oksigen ya, oksigen. Begitu. Jadi Masya Allah ya, tumbuhan itu mengubah karbon dioksida yang tadinya beracun kalau kalian hirup gitu ya, menjadi oksigen. Oksigen adalah gas yang kalian butuhkan untuk bernafas ya, Masya Allah. Oke, nah dari sini kan ini ada cahaya matahari ya, perannya ternyata sangat besar. Cahaya matahari ini perannya sangat besar dalam proses fotosintesis ya. Jadi tumbuhan itu sama Allah diberikan kemampuan ya, dia bisa mengubah energi cahaya menjadi energi kimia ya, dari energi cahaya menjadi energi kimia. Kemudian energi kimianya ini digunakan untuk proses fotosintesis sehingga menghasilkan energi bagi tumbuhan dan oksigen. Begitu ya. Nah, ini dia yang menginspirasi manusia membuat panel surya. Kan panel surya itu dia fungsinya apa sih panel surya? Ada yang tahu nggak? Nah, iya ya. Kalau panel surya itu jadi dia ada cahaya matahari, kemudian kita simpan energinya ya. Kita simpan energinya, energi cahaya matahari ini disimpan ke dalam panel surya atau solar cell. Nah, setelah itu dari solar cell dia akan diubah ya, diubah dari energi cahaya menjadi energi listrik yang nantinya akan menghidupkan lampu, kemudian menghidupkan mesin-mesin elektronika yang lainnya. Begitu, Masya Allah ya, Masya Allah. Kemudian, contoh yang selanjutnya. Nah, contoh yang selanjutnya ini adalah sensor cahaya. Sensor cahaya. Kalian pernah lihat nggak sih lampu di jalan ya? Lampu di jalan raya misalnya ya. Biasanya ada yang sudah otomatis. Jadi ketika dia sudah mulai pagi atau siang hari, lampunya akan mati. Lampu jalanannya akan mati. Karena dia sensor. Kalian tahu sensor kan ya? Jadi dia merasakan sesuatu ya, ketika sesuatu itu terasa, dia akan berubah gitu. Nah, kalau lampu jalanan ini, dia sensornya sensor cahaya. Jadi kalau udah kena cahaya matahari ya, udah ada cahaya matahari, nah nanti lampunya akan mati, begitu. Nanti kalau kalian kerjanya di PLN misalnya ya, nanti belajarnya kayak gini nih. Misalnya ini ada LDR ya, light dependent resistor. Terus nanti ada juga apalagi ya, banyak pokoknya ada detektor suhu ya, sensor cahaya, sensor suhu, kemudian sensor apalagi ya, lupa sensor gerak, nah dan sebagainya begitu. Kemudian tadi terinspirasi sama apa Mu? Nah ternyata lampu jalanan ini sensor cahayanya ya, dia terinspirasi dari pohon kaktus. Jadi kaktus itu kan hidupnya di gurun ya. Nah, hidupnya di gurun yang sangat panas ya. Nah, di kaktus itu di bagian batangnya ya, batang yang sekaligus daun gitu ya. Nah, dia punya namanya stomata ya. Di bagian batangnya ini, batang daunnya kaktus ini ada stomata atau mulut daun. Nah, stomata itu ya, di stomata itu ada sel-sel penjaga. Jadi dia bisa membuka dan menutup kan. Nah, ketika dia banyak menerima cahaya, dia akan stomatanya akan menutup seperti itu. Jadi ketika cahayanya kurang, dia stomatanya membuka kayak gitu. Nanti jadi ada air yang diserap kayak gitu ya. Nah, kalau airnya sedikit, cahayanya yang banyak, nah itu baru stomatanya menutup. Nah, kurang lebih sensor cahaya itu terinspirasi dari situ, membuka menutupnya stomata pada daunnya kaktus. Nah, yang selanjutnya itu ada
lapisan pelindung dan pengilap. Nah, ini yang suka otomotif ya, Ikhwan. Ahwat juga mungkin ada yang suka ya, kalau misalnya barang-barangnya berkilauan. Nah, ini dia. Ternyata, nih ini contohnya mobil ya. Mobilnya di sini yang tadinya belum diberi pelindung, belum ditemper ya. Nah, di sini sudah diberi pelindung ya. Yang sebelah kanan ini sudah diberi pelindung. Nah, dia terinspirasi dari lapisan lilin atau kutikula dari ini daun apa namanya? Nah, seperti air di daun talas ya, daun talas. Jadi daun talas itu di lapisan atas epidermisnya itu ada namanya kutikula atau lapisan lilin ya. Jadi lapisan lilin ini apa ya? Menghalangi air untuk masuk begitu. Jadi kalau kalian taruh air di atas daun talas, kemudian digoyang-goyangkan, airnya akan pergi-pergi kan. Nah, kayak gitu ya. Itu yang menginspirasi manusia membuat lapisan pelindung ya untuk misalnya alat otomotif atau yang lainnya kayak gitu kan. Sekarang HP juga ada ya yang anti air, nah dan sebagainya. Begitu. Nah, yang terakhir itu ada alat pemurnian air atau alat penjernihan air ya. Nah, di alat penjernihan air ini dia ternyata terinspirasi salah satunya dari tumbuhan eceng gondok ya. Eceng gondok. Makanya kalau kalian tahu ya, eceng gondok itu banyak dimanfaatkan, ditumbuhkan di misalnya kolam-kolam biogas atau misalnya kolam-kolam danau ya, biasanya danau. Dan eceng gondok itu juga salah satu tanda gitu ya, salah satu tanda atau istilahnya apa ya, jadi kalau misalnya banyak pencemaran, nah enceng gondoknya ini jadi lebih banyak gitu karena dia kan untuk mengurangi pencemaran ya, jadi tumbuhan enceng gondoknya makin banyak gitu kalau misalnya danau atau airnya itu makin tercemari. Nah, dari situ manusia tuh, oh gitu ya, berarti air tuh kayaknya bisa dijernihkan deh. Nah, itu makanya manusia bikin alat ini ya, alat penjernih air. Begitu kan, di sini ada filternya ya, di sini ada filter atau alat penyaring ya. Alat penyaringnya dia melihat cara kerja dari rambut akarnya eceng gondok gitu. Nah, begitu ya. Jadi Masya Allah banyak sekali teknologi-teknologi yang terinspirasi dari struktur dan jaringan pada organ tubuhan ya. Jadi Masya Allah, kalian bisa ya mencari teknologi-teknologi di sekitar kalian yang barangkali ternyata terinspirasi dari tumbuhan juga. Oke, sekarang tugas kalian, coba di buku kalian coba gambarkan ya, di buku tulis kalian gambarkan yang pertama penampang melintang batang, dikotil dan monokotil. Kemudian yang kedua gambarkan penampang melintang daun ya. Jangan lupa keterangannya dituliskan juga ya. Keterangannya dituliskan juga ya. Semangat. Sampai sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Insya Allah akan kita sambung pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.